Video kali ini kita akan meliput staycation kita di Afton, Cabinwood, Cikunir, Dieng. Yuk kita simak videonya. Afton Cabinwood Cikunir terletak di sawah dan hutan Desa Sembungan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Nah, perjalanan kali ini kita mulai dari titik 0 Dieng. Dikarenakan di sini banyak banget yang jualan. Apalagi semakin sore suhu makin bertambah dingin, gak afdol rasanya kalau kita nggak jajan yang anget-anget kayak jagung bakar ini. Dan gak lupa juga roti bakar khas Bandung. Agak aneh ya kita jauh-jauh ke Dieng belinya roti bakar khas Bandung. Tapi gak apa-apa, lumayan bisa menghangatkan tenggorokan. Biasa 18, spesial 20. Kita lanjutkan perjalanan menuju Afton. Dari sini kita menempuh perjalanan sekitar 21 menit atau 6,2 km lagi. Sekarang banyak banget pilihan untuk menginap di Dieng. Berbeda dengan 3 tahun yang lalu, tuh aku kesini masih sepi. Sekarang kita bisa lihat kiri kanan udah mulai banyak pembangunan penginapan baru. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan budget teman-teman pastinya. Perjalanan kita masih lumayan panjang nih. Tapi gak akan kerasa kok kalau jauh karena pemandangan di sini indah banget ya. Yang ada sepanjang jalan kita bersyukur terus masih dikasih kesempatan untuk melihat pemandangan indah seperti ini. Sayangnya waktu sudah terlalu sore, jadi pandangan kita agak sedikit terbatas karena tertutup kabut. Memang waktu yang direkomendasikan untuk berjalan-jalan di sini itu dari pagi hingga siang aja. Kalau sore kabut sudah mulai datang, apalagi malam sudah gelap ditambah kabut, pokoknya cocoknya di penginapan aja deh. Nah, kita sebentar lagi masuk ke Desa Sembungan dan Gapura itu merupakan spot favorit untuk berfoto. Ada yang tahu nggak kenapa? Karena Desa Sembungan ini merupakan desa tertinggi di Pulau Jawa dengan ketinggian 2125 meter di atas permukaan laut. Masya Allah, tinggi banget kan? Selamat sore, mau kemana? Afton. Kita ada tiket masuk dulu per orang 15.000. Apa orang Pak? 6 orang 90. Ini tiket 6 orang dan sudah termasuk asuransi. Teman-teman bisa naik ke atas bukit dengan ketinggian 2300 meter di atas permukaan laut. Selain 7 gunung membentang, juga bonus melihat golden sunrise-nya. Rute kita sudah mulai menyempit nih, mulai memasuki perkampungan yang padat penduduk. Ada 2 pilihan jalur untuk ke Afton. Yang pertama via Google Maps dan yang kedua via Telaga Cebong. Kali ini aku mau nunjukin via Google Maps. Nanti pada saat pulang aku mau menunjukin lagi via Telaga Cebong. Perbedaannya ada di titik depan. Kalau via Telaga teman-teman tinggal lurus terus. Kalau via Google Maps teman-teman belok ke kanan. Ini saatnya kita belok dan jalan makin menyempit lagi ya. Jadi di sini dipertaruhkan nih skill menyetir teman-teman. Karena di sini cuma bisa dilalui 1 mobil aja ya. Dan selalu hati-hati terhadap kendaraan lain bahkan rumah warga.
di sini titik yang paling agak berat karena tikungannya yang tajam banget. Pokoknya was-was deh. Penginapannya sudah mulai terlihat ya. Sebentar lagi kita sampai, tapi nggak semudah itu. Masih ada perjuangan yang harus kita lalui lagi. Teman-teman bisa lihat kan tanjakan yang curam, kira-kira kemiringannya hampir 45 derajat. Dan kita memutuskan untuk turun semua penumpang karena di mobil itu udah penuh dengan barang ya teman-teman. Sebenarnya kita hanya antisipasi aja karena kita nggak tahu pasti kondisi mobil yang kita rental itu sehat atau enggak. Nah, ini ada hal lucu lagi. Jadi, kita harusnya naik ke atas sana, ikuti mobil. Tapi aku tuh inget waktu aku kesini 3 tahun yang lalu, rute ini bisa memotong jalan dan tembus langsung ke penginapan. Aku pun mengajak keempat orang tuaku untuk menyusuri jalan kecil ini. Itu penginapannya dan di bawah sini bener-bener lereng ya. Emang agak was-was karena ditambah ini suasananya maghrib, hampir gelap dan sepi. Kalau aku sendirian jalan lewat rute ini, aku sih nggak berani. Untungnya kali ini aku nggak sendiri, ada bapak di depan yang memimpin pasukan. Nah, setelah kira-kira hampir 200 meter lebih, kami putus asa. Sama sekali tidak ditemukan jalan pintas menuju ke atas. Gak ada katanya mentok. Akhirnya kita kembali lagi ke jalan yang benar. Aku pun masih bingung sampai sekarang. Entah ingatanku yang kurang baik atau memang banyaknya pembangunan sehingga jalan pintasnya sudah tidak ada lagi. Kalau teman-teman tahu, boleh tulis di kolom komentar ya. Kita kembali lagi. Aku mau nyampe, Bu. mundur. Atau kalau turun mah besok nih naik deh. Ada di bawah, Bu. Iya.
dibawa ke bawah sama Resti. Katanya ada naik tangga katanya. Sampai sini ngeri banget. Di sini tempat parkirnya. Kita lanjut proses penurunan barang dan kita dibantu oleh staf Afton. Nah, kamar kita ada di bangunan ini. Oh iya, Afton gak hanya di sini aja, tersebar di beberapa tempat dan berbagai jenis kamar seperti cabin, villa 5 kamar, atau glamping dengan view yang berbeda-beda juga, seperti menghadap ke gunung atau ke danau. Bahkan di depannya ada private pool, termasuk jenis bangunannya juga ada yang perkayuan dan ada yang modern. Jadi teman-teman bisa pilih dan sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, dikarenakan ini kali kedua aku menginap di Afton, ditambah datang bersama keluarga, jadi ingin suasana yang hangat, nyaman, klasik, dan menghadap ke perbukitan yang ada di belakang. Dan kalau beruntung, teman-teman bisa melihat gumpalan awan yang menyelimuti perbukitan sehingga kita seperti berada di atasnya. Nah, makanya kita pilih Cabin House Afton 2. Sudah 1 extra bed dengan harga 1.200.000 per kamar. Kita langsung aja masuk ke dalam untuk check-in. Dan pastinya di sini aku udah punya invoice-nya. Jadi teman-teman tinggal tunjukin aja ke staffnya. Check-in kali ini nggak di lobby. Aku nggak tahu deh kenapa. Jadi kita menunggu di depan kamar. Kita masuk dan mulai review cabin house kita kali ini. Terdapat 2 lantai di sini, ruang utama dan di atas adalah kamar kedua. Ruangan yang didominasi kayu, memiliki kasur utama ukuran queen bed, dilengkapi dengan nakas beserta lampu tidur di sisi kiri dan kanannya, menambah suasana hangat. Tapi di sini aku sedikit terganggu dengan posisi lukisan yang agak sedikit tidak simetris ya teman-teman. Berhadapan langsung dengan kasur utama, di sini terdapat sofa warna merah untuk bersantai di depan TV yang berkapasitas bisa hingga 3 orang ya. Ada sedikit perbedaan dengan gambar cat hijau dan lukisannya, meja hitam, dan tidak ada karpet. Kita cek amenities-nya, mulai dari perlengkapan mandi. Di sini kita dapat 3 helai handuk yang berwarna-warni, 3 batang sabun, 2 paket dental kit dengan total 4 sikat gigi dan 2 pasta gigi. Dispenser yang berisi air mineral beserta 4 gelas dan gak lupa kopi, gula, dan teh. Lanjut ke kamar mandi, posisinya tepat di bawah tangga. Masih dengan tema yang sama, perkayuan, terbagi 2 sisi, yaitu sisi kering dan basah. Di sisi yang kering, di sini terdapat gantungan handuk, kaca, wastafel, tempat sampah. Kemudian kita lihat di bagian yang basah, toilet duduk, shower spray, sikat kamar mandi. Kondisinya overall lumayan bersih, tapi yang minus di sini adalah aku nggak nemuin water heater. Padahal dengan kondisi air yang seperti es di sini, itu sangat dibutuhkan air hangat teman-teman. Semoga kedepannya bisa ditingkatkan lagi ya. Kita kembali lagi ke ruang utama. Di sini terdapat smart TV, tapi sayang nggak ada akunnya. Jadi kita pakai akun sendiri untuk downloadsvideo.com untuk bisa nonton TV online atau streaming. Karena kebetulan malam ini juga ada AFC Under 23, jadi gak mungkin kan kalau kita nggak nonton. Oh iya, rak sepatu berada di sebelah pintu masuk. Kita lanjut naik ke atas. Kira-kira ada 10 anak tangga dari kayu. Di lantai 2 ini terdapat 2 kasur ukuran double dan single, menghadap langsung ke kaca tapi tanpa tirai. Bisa memandang indahnya alam luas di malam hari. Tapi saran aku sih harusnya dipasang aja, karena nggak semuanya berani teman-teman.
Kita lanjut keluar dari pintu menuju dapur bersama. Nah, di sini teman-teman bisa makan, masak, dan mencuci dalam tempat yang sama. Disediakan juga peralatan dapur yang lumayan lengkap, jadi kita serasa di rumah sendiri ya teman-teman. Bahkan disediakan pula bumbu-bumbu seperti garam, kecap, dan margarin. Itu lumayan membantu sih menurutku. Saran dari aku, kalau teman-teman mau datang ke sini, boleh kok bawa bahan makanan mentah seperti mie instan, telur, sayur-sayuran. Jadi teman-teman tinggal masak di sini aja. Nah, kalau teman-teman nggak mau ribet masak di sini, bisa kok pesan aja. Harganya lumayan terjangkau, cuma nggak bisa buru-buru. Agak memakan waktu yang lama untuk nunggu datang pesanannya. Setelah kurang lebih 1 jam, makanan pun datang dan kami pun siap untuk makan malam dengan yang hangat-hangat. Karena cuaca malam ini sudah mendekati 12 derajat Celcius. Berbeda dengan 3 tahun yang lalu, itu bisa sampai 5 derajat Celcius malam harinya. Lumayan dingin kan? Pagi ini kita bersiap-siap untuk sarapan dan setelah itu kita akan berjalan pagi melihat indahnya pemandangan sambil menghirup udara segar di luar. Perjalanan pagi ini nggak jauh-jauh ya, hanya sekitar penginapan, terus ke Telaga Cebong. Setelah itu kita kembali lagi ke penginapan untuk bersiap-siap karena masih ada tempat wisata yang harus kita kunjungi setelah dari penginapan ini teman-teman. Jadi kita harus bisa memaksimalkan waktu sebaik mungkin ya kan?
sini kita sudah di parkiran dan aku mau tunjukin perbedaan pemandangan waktu tadi pagi dan yang sekarang. Ini yang disebut negeri di atas awan. Sebenarnya tinggal hitungan jam aja hingga awannya menutupi seluruh perbukitan seperti ini. Masya Allah, indah kan? Dan pastinya kita dokumentasikan dulu. Tapi sayangnya kita nggak bisa berlama-lama untuk bisa menyaksikan kesempatan emas melihat awan tertutup sempurna karena masih banyak tempat yang harus kita kunjungi teman-teman. Oh iya, seperti yang aku janjikan di awal, perjalanan pulang kita kali ini nggak melewati rute yang sama seperti waktu kita datang. Sebenarnya ini rute teraman sih untuk teman-teman yang nggak mau repot melewati jalan-jalan sempit. Karena di sini jalannya luas dan ditambah teman-teman bisa melihat pemandangan Danau Cebong atau Telaga Cebong di sebelah kanan jalan. Nah, kali ini kita dihadapkan lagi dengan tanjakan yang nggak terlalu curam, cuman sebenarnya kita cari aman aja. Akhirnya kita semua penumpang turun, disisakan hanya barang dan supir aja yang ada di dalam mobil. Bukan masalah besar, karena memang kita menikmati perjalanan ini. Terima kasih udah nonton sampai habis. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.